ada yang membolehkan berkeluarga berencana itu ini. Karena anak yang pertama itu sebelum datang anak kedua harus cukup dulu air susu ibunya, gitu kan. Ini akan mempengaruhi kecerdasan. Nah, kalau misalkan setahun, kemudian sudah ada anak lagi di tahun berikutnya, berarti kan yang disusuinya oleh harus dua orang yang disusui ya. Sehingga biasanya ya kakaknya ini menjadi susu bubuk gitu. Tapi kalau ditakdirkan seperti itu ya gimana lagi? Yang penting dikasih susu di sini ya. Kemudian liman arada ayyutimma radha'ah, liman bagi orang arada yang ingin ayyutimma radha'ah, menyempurnakan penyusuannya. Wa 'alal mauludi, dan atas al-maulud, siapa al-maulud? Yang anak yang dilahirkan, lahu baginya si ayah, rizquhunna, hendaklah memberi makan, memberi rizki ya. Dari sini seorang ayah berkewajiban al-maulud lahu rizquhunna, memberikan nafkah, memberikan sebagian rizkinya kepada mereka. Siapa mereka? Anak-anaknya, istri-istrinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang telah aku rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkan. Dan wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian, Bu. Jadi di samping beri makan juga memberi pakaian. Itu si suami. Seperti itu. Kewajiban bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang patut. La tukallafu nafsun illa usaha, la tidak tukallafu, dibebani nafsu seorang illa melainkan usaha menurut kesanggupannya. Jadi ya berarti sesuai dengan kesanggupan daripada si suami tersebut. Misalnya seminggu sekali beli baju ya silahkan. Kalau 11 sekali silahkan, 12 kali silahkan, setahun sekali silahkan. Kebanyakan berapa tahun sekali, Bu? Berapa kali setahun atau sebulan atau? Setahun sekali, Pak Ustadz. Setahun sekali, Pak Ustadz, seragam. Ya. Dan memang dalam hal berpakaian itu dalam Islam tidak boleh memubazirkan pakaian. Jadi kalau misalnya kita udah punya pakaian yang baru, sementara pakaian yang lama tidak terpakai, maka yang pakaian lama itu harus dikasihkan kepada orang lain yang memerlukan, sehingga tidak menumpuk dan tidak mubazir. Tapi boleh ya Ustadz beli sebulan 3 kali gitu, boleh ya Ustadz ya? Asal itunya disedekahkan ya, sisa yang bajunya ya? Nah, boleh disedekahkan, Bu. Boleh, kalau mampu mah suaminya ngasih sisa bajunya entong numpuk atuh. Yo di bumi teh sampai ke anggo. Diturunkan ke rainanya Pak Ustadz. Nah, mangga diturunkan ke raina, diturunkan ke uakna, diturunkan ke rencanganana, diturunkan ke sahana. Sing penting tidak mubazir. Innal mubazirin kan ikhwana syayatin kan. Ya tak boleh. Nanti hisab, Bu. Hisabnya panjang, Bu. Ya, dihisab ntar. Hisabnya panjang ntar kalau pada pakaian-pakaian yang kita punya terus dibiarin aja gitu. Kagak ada, tidak dipakai, sementara orang lain yang tidak punya pakaian merana gitu. Ya kan? Nah, maka sistem berbagi di Islam adalah memberikan pada yang tidak mampu. Dan memang kita harus meyakini bahwa antum antum itu tidak berpakaian sehingga Allah kasih pakaian. Engkau itu lapar sehingga aku berikan makan, kan gitu. Jadi kita berpakaian, kita bisa makan, kata hadis qudsi di kitab Nasihatul Ibadah yang pertama, hadis pertama itu, kita berpakaian adalah memang Allah kasih pakaian ke kita sebenarnya gitu. Kita harus yakin bahwa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Sehingga ketika kita sudah diberikan satu kelebihan-kelebihan, maka ya
mesti kita diberikan pada yang lain, jangan kemudian dimubazirkan. Baik, la tudarra walidatun biwaladiha, la tudarra, la jangan tudarra, menderita, walidatun seorang ibu, ya. Seorang ibu jangan menderita biwaladiha dengan karena anaknya. Jadi kita jangan dibuat susah dengan anak kita, Bu. Berarti apa? Sistem harus ada semacam sistem pendidikan yang gimana caranya kita nggak dibikin susah sama anak. Gitu. Kita mah dibikin susah tuh sama anak kan, terutama sama HP kan. Jadi tentunya ini masukan buat kita, petunjuk buat kita. La tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh seorang anak menyusahkan ibunya, gitu kan. Dari mulai apa namanya? Jadi gimana anaknya itu bikin memudahkan dia sebenarnya gitu. Dididik supaya memudahkan dia. Jangan dibikin susah, jangan membikin susah. Walaupun memang seperti susah gitu kan. Walaupun memang susah ya. Tapi diusahakan untuk tidak menjadi susah dengan kehadiran anak kita. Bahkan harus menjadi rahmat ya. Maka doanya kita kan, Rabbi habli minas salihin. Habli minas salihin ya Allah. Berikan kepada kami hamba yang anak yang soleh. Bukan nyusahin Bu ya. Gitu kan? Wala mauludun lahu biwaladih, wala dan tidak mauludun yang dilahirkan lahu bagi ayahnya biwaladih karena anaknya. Jadi juga dan juga bagi ayahnya juga jangan merepotkan, menyusahkan. Wa 'alal warisi mithlu dzalik, dan juga atas waris seperti demikian. Fa in arada fisalan, maka jika engkau ingin menyapihnya an awan tarabid minhuma, dengan kerelaan ya, minhuma dari keduanya, wa tasyawurin fala junah alima, dengan secara bermusyawarah, fala junah alaihima, maka tidak ada dosa baginya. Wa in aradtum an tastadi'u auladakum, dan jika kamu ingin menyusukan pada orang lain, auladakum, anakmu, fala junah alaikum, enggak apa-apa. Nabi Muhammad sendiri disusukan sama yang lain ya, Bu. Halimatus Sa'diyah. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, idza apabila sallamtum kamu menyerahkannya, ma ataitum bil ma'ruf, apa yang kamu berikan dengan yang patut. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah SWT terhadap apa yang kau kerjakan basir, maha menatap. Baik. Semoga tadi yang dibacakan menjadi inspirasi buat kita bahwa dalam kehidupan keluarga pertama ada anak, kemudian ada ayah, kemudian ada ibu. Tiga hal ini adalah pembentuk keluarga kecil ya, yang kemudian sebagai sosok contohnya adalah bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW, bagaimana rumah tangganya Ibrahim alaihissalam ya, agar keluarga ini menjadi menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Agar keluarga ini menjadi kendaraan wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita sebagai seorang manusia yang sudah berkeluarga, punten ini ayatnya agak sedikit ekstrim, inna azwajakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya istrimu dan anakmu itu adalah fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan ya. Sama suamiku juga cobaannya buat istrinya kan gitu. Jadi karena apa? Karena memang harus disiasati gimana caranya tidak menjadi sebuah yang mengantarkan pada kehidupan yang tidak baik ya. Insyaallah kita doa semoga keluarga kita sehat walafiat, anak-anak kita dijadikan anak yang solehah, suami kita jadi suami yang soleh, istri kita dijadikan istri yang soleh. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Hikmahnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tajwid ya. Baik, sesi tajwid saya akan matiin dulu yang ini. Kita akan masuk ke sesi tajwid. Saya ingin memperjelas tentang ahkamul mad, Bu.
ahkamul mad.